pagalak marohaku di son managama ton di mi masuru naboy manggom-goma. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari baru yang masih Tuhan berikan bagi kami saat ini. Sebelum memulai segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami hendak mendengarkan firman-Mu, agar apapun yang akan kami lakukan semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini Sabtu 1 Juli 2023 tertulis di dalam kitab Yesaya 56 ayat 1, demikian bunyinya. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, mendengar kabar bahwa ada yang akan menolong kita di saat kita kesusahan, pasti membuat kita akan sangat bersuka cita. Demikianlah yang dirasakan umat Tuhan bangsa Israel ketika mereka berada di dalam pembuangan. Akibat ketidaktaatan mereka pada Tuhan, maka Tuhan menghukum mereka terbuang ke Babel. Ketika dalam pembuangan, mereka baru menyadari betapa nikmatnya hidup di tanah sendiri dibandingkan hidup di tanah orang sebagai tawanan. Oleh sebab itu mereka sangat merindukan untuk kembali ke rumah mereka sendiri, ke tanah mereka sendiri. Namun untuk kembali ke tanah mereka bukanlah hal yang mudah, sebab mereka adalah tawanan. Untuk melawan dan memberontak sudah pasti kalah. Sebab bangsa Babel adalah bangsa yang memiliki kekuatan militer yang tangguh, tembok yang kokoh mengelilingi negeri itu. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa keluar dari negeri itu? Satu-satunya jalan adalah jika Raja Babel yang mengizinkan mereka kembali untuk pulang ke negerinya. Dan itulah yang dilakukan Tuhan kepada umatnya. Tuhan mengutus Raja Kores menaklukkan bangsa Babel. Lalu Raja Kores mengizinkan umat Israel pulang ke negerinya. Jemaat yang dikasihi Kristus, semua janji Tuhan tersebut akan terlaksana jika mereka taat pada hukum Tuhan. Dan mereka juga bersedia melakukan keadilan. Ada perubahan sikap hidup yang diinginkan Tuhan. Mereka dibebaskan Tuhan, namun mereka juga harus bersedia menunjukkan sikap hidup yang lebih baik dari hari ke hari. Inilah firman Tuhan bagi kita hari ini yang juga menyapa kita dan mengajak kita bersama. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sangat jelas bahwa Tuhan selalu merencanakan keselamatan dan kebaikan bagi kita umat yang dikasihinya. Namun ada juga kewajiban yang harus kita kerjakan sebagai respon atas keselamatan yang diberikan Tuhan. Terlebih pada kita sekarang yang telah diselamatkan dari dosa melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Sebagai respon atas keselamatan yang telah diberikan Tuhan bagi kita, maka Tuhan menginginkan hidup kita senantiasa taat pada hukum, perintah dan firman Tuhan. Seluruh hidup kita senantiasa melakukan keadilan, tidak pilih kasih, mengasihi sesama manusia tanpa pandang status, bersedia melakukan kebaikan kepada siapapun. Keselamatan bagi kita telah dilakukan Tuhan, maka marilah kita senantiasa berusaha terus untuk hidup taat pada Tuhan, bukan pada manusia. Berlaku adil selalu dimanapun kita dan kepada siapapun kita bertemu. Sehingga akan terlihatlah siapa Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Dia akan semakin ditinggikan, dimuliakan, melalui kesaksian dari hidup kita manusia yang telah diselamatkannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami semua agar senantiasa taat padamu
dan bersikap adil sebagai respon atas keselamatan yang telah diberikan bagi kami melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, lindungilah kami semua di dalam melakukan setiap kegiatan kami. Berkatilah seluruh anak-anak kami dimanapun mereka berada. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan mereka yang seturut dengan kehendak-Mu. Jauhkanlah dari kami semua segala penyakit dan mara bahaya. Pakailah hidup kami menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami dan kepada siapapun kami bertemu. Sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Ya Allah yang Maha Kasih, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati setiap makanan, obat, minuman, perawatan. Jalan Tuhan untuk memberikan kesembuhan. Hiburkanlah yang berduka, kuatkanlah yang bergumul, dan teguhkanlah iman kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Selamat menikmati waktu yang diberikan Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.